Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak semua. Salam jumpa kembali dengan saya Nani Prasetyoningsih di sini dalam pengkajian dan pembahasan materi kuliah hukum peraturan perundang-undangan. Kali ini saya akan membahas mengenai metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi reminding saja apa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan itu, bahwa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan perundang-undangan yang baik, ya. Itu yang seperti apa? Ya, harus dibuat berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara, metode yang pasti, baku dan standar. Dan itu mengikat semua lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan. Nah, adapun asas pembentukan peraturan itu dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok asas formil dan kelompok asas material. Nah, khusus untuk pembentukan, ya, dalam asas formil di sini ada 7 asas. Yang pertama, kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedaya gunaan dan kehasil gunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Marilah kita kaji satu persatu asas-asas tersebut. Asas yang pertama, kejelasan tujuan. Maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan itu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas. Untuk apa dibuat. Lalu yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan itu harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang. Lalu kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Dalam hal ini, perumusan materi muatan dalam setiap peraturan itu harus memiliki kesesuaian dengan jenisnya. Dilanjutkan asas yang keempat dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya. Asas yang kelima, kedaya gunaan dan kehasil gunaan itu maksudnya adalah bahwa setiap peraturan yang dibentuk itu benar-benar mempunyai daya guna dan hasil guna, berlaku di masyarakat, serta berfungsi secara efektif dalam memberikan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian bagi masyarakat. Lanjut ke asas yang keenam, ya, yaitu kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan itu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas yang terakhir, keterbukaan, yaitu tidak adanya materi muatan peraturan perundang yang disembunyikan atau yang bersifat semu, sehingga dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktek dan implementasinya. Lanjut ke kelompok asas yang kedua, yaitu asas material. Asas material ada 10, yaitu pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebineka tunggal ikaan, keadilan yang merata, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Nah, lanjut kepada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh legal drafting dalam pembentukan peraturan. 1. Prinsip yang pertama adalah bahwa dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Prinsip yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. 3.
Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, dan peraturan perundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangan yang lebih rendah. Dilanjutkan, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Dan prinsip yang terakhir adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan itu materi muatannya berbeda. Nah, baiklah kita kupas satu persatu. Dasar peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan perundang-undangan yang lain. Landasan atau dasar hukum peraturan perundangan secara yuridis selalu peraturan perundang-undangan yang lain. Dan tidak ada hukum lain yang dijadikan dasar yuridis kecuali peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus ada landasan yuridis secara jelas. Ya. Contoh lain seperti hukum adat, jurisprudensi, dan sebagainya. Lalu, hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dijadikan landasan yuridis. Jadi, landasan yuridis penyusunan peraturan itu ya hanya peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi, ya, dan terkait langsung dengan peraturan yang akan disusun. Sehingga peraturan perundang-undangan yang tidak terkait langsung tidak dapat dijadikan dasar yuridis. Jadi, yang perlu diingat di sini dasar, ya. Dasar landasan yuridis peraturan itu adalah peraturan yang selevel di atasnya atau derajat di atasnya dan peraturan yang sederajat. Lalu yang berikutnya, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Peranan tata urutan atau hierarki perundang-undangan dan dengan prinsip tersebut tidak akan mengurangi para pengambil keputusan untuk melakukan penemuan hukum, yaitu dengan melalui penafsiran atau interpretasi hukum, ya, pembangunan hukum maupun penghalusan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Prinsip yang selanjutnya adalah peraturan perundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Maksudnya adalah apabila terjadi pertentangan peraturan perundangan yang sederajat, maka diberlakukan peraturan perundangan yang terbaru. Dalam prakteknya, pada prinsipnya ya tidak mudah diterapkan, ya, karena banyak peraturan perundangan yang sederajat saling bertentangan materi muatannya, malahan sering dilanggar oleh para pihak yang memiliki kepentingan. Nah, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Apabila terjadi pertentangan, maka peraturan yang lebih tinggilah tingkatannya, maka mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Lanjut, peraturan yang bersifat khusus, ya, mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang khusus dengan peraturan yang bersifat umum, ya, atau yang sederajat di sini tingkatannya, maka yang diberlakukan adalah yang bersifat khusus, ya. Dan lanjut prinsip yang selanjutnya, setiap jenis peraturan perundang-undangan itu materi muatannya pasti berbeda, ya. Setiap jenis peraturan itu harus saling berbeda satu sama lain. Berarti bahwa materi muatan peraturan yang lebih tinggi atau yang terdahulu, ya, tidak boleh diatur kembali di dalam materi muatan peraturan yang lebih rendah. Dan penentuan materi muatan peraturan yang lebih rendah tingkatannya juga tidak mengalami kesulitan apabila materi muatan tertentu dalam peraturan yang lebih tinggi tingkatannya itu jelas mendelegasikan kepada peraturan yang lebih rendah. Dilanjutkan ke metode pembentukan peraturan perundang-undangan.
Mendasarkan pada pasal 64 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2022 mengenai penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, itu harus dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, lanjut, ketentuan yang kedua adalah pasal 64 ayat 1A Undang-Undang 13 tahun 2022, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan metode omnibus. Nah, dengan demikian setelah diberlakukannya Undang-Undang 13 tahun 2002, maka dikenal ada dua jenis metode pembentukan peraturan perundang-undangan, secara biasa dan dengan metode omnibus. Ya. Kita lanjut, apa itu metode omnibus? Nah, metode omnibus menurut pasal 64 ayat 1B Undang-Undang 13 tahun 2022, metode omnibus itu merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memuat materi muatan baru, mengubah muatan yang memiliki keterkaitan dan atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan yang jenis dan hierarkinya sama, dan atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkan ke dalam satu peraturan perundangan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, perlu saya jelaskan di sini, perbedaan antara metode biasa dengan metode omnibus adalah dari materi peraturan tersebut. Bila peraturan tersebut hanya mengatur satu bidang saja, maka itu dikategorikan dengan menggunakan metode biasa. Sementara kalau akan ada pembuatan peraturan dengan materi muatannya itu lebih dari satu bidang, misalnya 10 bidang ya kan, atau lebih dari 2 bidang, maka itu harus menggunakan metode omnibus. Nah, itulah perbedaan antara metode biasa dengan metode omnibus. Nah, kita lanjutkan tahapan dalam pembentukan peraturan. Sudah definitif dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 bahwa tahapan pembentukan peraturan itu meliputi, di sini ada 5 tahap. Tahap pertama perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan yang terakhir adalah tahap pengundangan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah pembuatan peraturan perundangan melalui tahapan yang tadi disebutkan. Ada 5 tahap di sini. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Nah, di manakah partisipasi masyarakat itu hadir atau harus ada? Itu pada saat proses perencanaan hingga pembahasan. Itu harus ada meaningful participations dari warga masyarakat. Ya. Selanjutnya pada tahap yang keempat dan kelima, yaitu tahap pengesahan dan pengundangan, itu adalah saatnya penyebarluasan peraturan yang tadi sudah dibentuk. Nah, demikian anak-anak semua materi yang bisa saya sampaikan kali ini mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Salam sehat untuk anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.